Seorang pengelola panti asuhan di Kecamatan Sawan Buleleng diduga melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak di panti asuhannya. Ada 8 orang yang menjadi korban dari aksi yang diduga dilakukan pengelola panti asuhan tersebut. Ironisnya, sebagian besar korban masih anak di bawah umur. Satreskrim Polres Buleleng telah melakukan penjemputan paksa dan melakukan penahanan terhadap terduga pelaku berinisial IMW yang merupakan pengelola panti asuhan di wilayah Kecamatan Sawan Buleleng. Polisi melakukan penahanan sejak hari Senin malam 30 Maret 2026 setelah menerima laporan dari para korban yang merupakan anak-anak panti asuhan. Polisi sudah melakukan visum terhadap para korban, baik kekerasan pada fisik maupun kekerasan seksual yang menimpa para korban. Dari keterangan polisi ada 8 orang yang menjadi korban dalam kasus ini dan 7 orang sudah dilakukan visum di RSUD Buleleng. Polisi masih melakukan pengembangan kasus dan diduga masih ada korban lain dalam kasus ini. Penyidikan terhadap laporan dari pelapor, dari penyelidikan terhadap laporan tersebut, kita sudah berupaya mengumpulkan beberapa alat bukti, dan dari alat bukti yang sudah kita kumpulkan, saat ini kita sudah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga terlapor, dan kemudian kita tidak lanjuti lagi dengan melaksanakan penahanan. Mohon doanya, dukungannya agar kami bisa melaksanakan penyidikan dengan baik sehingga bisa membuat terang seluruh kejadian yang terjadi. Korbannya sementara 7 ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin bisa bertambah atau bagaimana proses penyidikan kita ke depan. Dan untuk korban sementara kita sudah kerjasamakan dengan Dinsos untuk kita berikan tempat penampungan sementara dulu sambil mencari jalan terbaik untuk tetap mengamankan dan mengutamakan kepentingan para korban yang ada. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak-anak panti asuhan mendapat sorotan Senator asal Bali, Niluh Jelantik. Anggota DPD RI Dapil Bali tersebut mengutuk keras kasus yang menimpa anak-anak di bawah umur. Aparat kepolisian diharapkan menindak tegas dan memproses kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tadi Mbak Niluh menyaksikan bagaimana Pak Kapolres menyampaikan apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau lakukan secara profesional. Namun di sini kan kita bisa melihat sisi manusiawi itu, sisi humanisme itu, dan sekalipun mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan sekarang misalnya, tapi kan harus berdasarkan data, by data, karena pihak kepolisian juga harus kemudian bekerja sama dengan pihak rumah sakit dalam kemudian membeberkan fakta-fakta yang ada, karena setiap keputusan yang akan diambil kepolisian, jika itu berkaitan dengan luka, berkaitan dengan cedera, itu kan harus ada visum ya dari rumah sakit. Dan di sini ya Mbak Niluh meminta agar pihak-pihak terkait ya bisa bekerja sama sepenuhnya dengan pihak kepolisian, dan Mbak Niluh sangat-sangat mengutuk segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak, terhadap perempuan, terhadap siapapun, karena tidak ada satu orang pun bisa diperlakukan seperti itu. Kini seluruh korban ditempatkan di rumah aman untuk pemulihan. Mereka masih mengalami trauma dan mendapatkan pendampingan psikolog. Laporan Pandewi Wismayo, Buleleng, Garuda TV.
RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan visum terhadap para korban kasus kekerasan dan pencabulan yang dilakukan pengelola panti asuhan di wilayah Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Dari 8 korban, 6 korban diantaranya merupakan anak di bawah umur. Berdasarkan keterangan pihak RSUD Buleleng, sebanyak 8 orang telah menjalani pemeriksaan secara bertahap di RSUD Buleleng. Mayoritas korban masih merupakan anak di bawah umur, sehingga penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus yang mengutamakan kondisi psikologis. Proses visum tidak dilakukan sekaligus, melainkan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing korban. Pemeriksaan dimulai sejak Jumat malam 24 Maret 2026 untuk 1 korban. Selanjutnya dilakukan bertahap hingga seluruh korban bisa diperiksa. Dalam pelaksanaannya, tim medis menangani korban secara bergiliran. Pada hari Minggu 26 Maret 2026, mencapai 8 orang, bahkan terdapat 1 korban yang harus menjalani 2 jenis visum sekaligus terkait dugaan penganiayaan dan kekerasan seksual. Dari hasil awal pemeriksaan ditemukan adanya luka pada tubuh korban yang mengarah pada kekerasan fisik. Luka tersebut diduga akibat benturan atau pukulan menggunakan benda tumpul. Visum juga mengungkap adanya dugaan kekerasan seksual pada lebih dari 1 korban. Namun jumlah rinci korban yang mengalami hal tersebut belum dapat dipublikasikan karena masih dalam proses penyidikan. Menyatakan bahwa ada persetubuhan ya, itu datangnya tidak bersamaan, bertahap. Yang pertama cuma dua orang, kemudian berkembanglah pada hari Minggu itu datang lagi, didatangkanlah kita itu lagi 8 orang. Jadi itu yang sudah dikerjakan juga. Jadi terkait dari kasus ini ya sampai hari ini itu sudah kita tangani, dan nanti untuk detailnya mungkin bisa Dr. Kla yang lebih menjelaskan sampai mana aja, apa-apa aja yang sudah diperiksa, dan ada yang masih menunggu mungkin hasil lab, ada yang menunggu hal-hal lain yang terkait untuk pemenuhan dari dikeluarkannya visum. Baik, jadi untuk yang visum totalnya itu adalah 8 orang. Tetapi ada 1 orang yang memang dimintakan oleh pihak kepolisian, itu 2 surat permintaan visum. Gitu, 1 orang itu 2 permintaan visum karena berkenaan dengan 1 aniayanya, yang satunya juga berkenaan dengan kasus seksualnya begitu. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa kami dari rumah sakit sangat prihatin dengan situasi ini. Maka Pak Direktur menyediakan sarana, tempat yang memadai supaya kita bisa melakukan penanganan yang seoptimal mungkin terhadap para korban tersebut. Begitu. Dalam melakukan visum terkait persetubuhan, tim medis tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis korban. RSUD Buleleng saat ini juga terus melakukan koordinasi dengan Polres Buleleng untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini. Laporan Pandewi Ismail, Buleleng, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah
bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Seorang WNA Australia menjadi korban penipuan investasi online di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Korban melaporkan kasus yang merugikannya hingga miliaran rupiah lebih ke Polda Bali, mengingat saksi dan barang bukti sebagian besar ada di Bali. Sementara Polda Bali menyatakan masih mendalami kasus tersebut. Laporan penipuan investasi online dilakukan Safas Oflas, WNA asal Australia. Dirinya melaporkan dugaan penipuan investasi properti daring atau online yang diduga dilakukan dua warga negara Australia berinisial AC dan SG serta seorang warga negara Indonesia berinisial CN. Penipuan tersebut terkait proyek real estate mewah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Safas Oflas menyatakan pada Maret 2025 dirinya menanggapi iklan di media sosial terkait proyek Marina Bay City. Dirinya berniat berinvestasi untuk masa depan dari uang hasil bekerja sebagai teknisi telekomunikasi di Australia. Hal tersebut dilakukan setelah dirinya diberhentikan bekerja sebagai dampak efisiensi perusahaan. Namun keinginan memiliki investasi di wilayah yang dinilainya aman dan indah justru membuatnya menjadi korban penipuan. Korban berharap kasus ini segera diselesaikan sebab akan berpengaruh terhadap kepercayaan investor di Indonesia. I've been following Jamie for a while. What he said to me was very appealing, right? I thought it's a very good investment. He made presentations. I thought it was a beautiful site, beautiful beach. Plus also, I'm nearly 60 years old, looking at retiring soon. Kalau ini tidak ditanggapi serius oleh kepolisian, jadi secara tidak langsung ini akan merusak citra ya dalam artian khususnya Indonesia, baik itu secara hukum di Indonesia kita dianggap lemah. Jadi yang bisa kami harapkan adalah kerjasama pihak kepolisian dengan kepolisian Australia agar tetap ada komunikasi seperti itu. Aduan ini kan kita harus cek dulu apakah dia masuk indikasi pidana sehingga kita arahkan untuk membuat laporan polisi ya. Orang mengadu, kemudian kita lihat ada hal-hal yang perlu dilengkapi sehingga kita bisa tuangkan dalam laporan polisi. Nah nanti akan saya cek apakah ini sifatnya dia pengaduan atau sudah laporan polisi. Kalau dia sifatnya laporan polisi, nah baru kita bisa telusuri di fungsi mana yang menangani. Biasa kalau penipuan secara online kan ke siber ya, nanti kita akan cek nanti. Dengan kerugian total sebesar 1,3 miliar rupiah lebih, korban secara resmi telah meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Cybercrime Polda Bali untuk menyelidiki masalah ini sebagai tindak pidana penipuan daring. Laporan Tim Liputan, Denpasar, Garuda TV.
Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Tempe yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk kini tidak lagi sekedar sebagai teman pendamping nasi putih. Menggunakan bahan baku kedelai lokal, salah satu produsen tempe di daerah Ngantake, Abian Semal, Badung, berkreasi memproduksi beragam camilan coklat tempe yang memadukan rasa coklat dan gurihnya tempe. Inilah bahan baku kedelai lokal dari petani di wilayah Bali dan Jawa Tengah yang menjadi bahan dasar pembuatan coklat tempe. Sama seperti pembuatan tempe pada umumnya, mula-mula biji kedelai direbus terlebih dahulu selama 30 menit hingga 40 menit. Lalu tiriskan dan kemudian dikeringkan agar kulit ari kedelai segera mengupas. Setelah melalui proses fermentasi selama 1 hingga 2 hari, tempe yang sudah jadi kemudian ditumbuk hingga halus hingga nyaris menyerupai tepung. Tepung tempe tersebut kemudian dicampur dengan minyak kelapa dan dimixer selama kurang lebih 30 menit. Adonan tempe selanjutnya dibekukan selama 45 menit. Setelah adonan tempe mengeras, kini saatnya mencampurkan dengan bahan kering seperti coklat bubuk, gula kelapa, dan tepung singkong. Adonan coklat tempe yang sudah jadi kemudian dicetak berbentuk kotak kecil-kecil dan dipanggang 3 kali masing-masing selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Proses tahap akhir adalah packing ke dalam kemasan. Tidak hanya menjadi makanan sehat, coklat tempe juga aman bagi konsumsi yang mengidap alergi telur karena tidak ada kandungan telur dalam camilan ini. Menariknya, healthy food yang masih diproduksi secara rumahan di kawasan Desa Ngantake, Abian Semal ini tidak dijual di sembarang outlet. Untuk mendapatkannya, konsumen hanya bisa membeli secara online maupun di counter-counter makanan sehat di kawasan Sanur, Kute, Canggu, dan Ubud dengan kisaran harga puluhan ribu rupiah per bungkusnya. Coklat tempe itu karena melihat tempe kan dipandang sebagai olahan yang gurih. Kenapa nggak kita bikin olahan yang manis dengan mengkombinasikan dengan coklat? Jadi ide awalnya seperti itu. Apalagi di Bali kan terkenal dengan coklatnya ya. Jadi Indonesia salah satu negara produsen coklat tertinggi di dunia. Kenapa nggak kita kombinasikan dua bahan ini menjadi satu?
Respon dari konsumen seperti apa sih? Responnya bagus banget, mereka tertarik kayak, gimana ya, penasaran rasanya coklat kombinasikan dengan tempe. Kemudian setelah mencoba mereka senang banget dan merekomendasikan ke temannya yang lain. Kebetulan konsumen kita sekarang 50-50, 50 lokal, 50 asing. Kalau yang asing menilai produk lokal kita tuh eksotis, keren, unik, beda sama yang lain. Jadi mereka melihat kayak, wah kita nggak ada nih tempe di negara kita. Makanya mereka pengen nyoba produk kita dan kebetulan ketagihan. Unik sih. Saya dulu pernah kesini tapi nyoba yang keripik tempenya. Terus sekarang kesini lagi ternyata udah ada menu baru, jadi kue kering coklat. Tapi itu menggunakan tempe di dalamnya, itu menurut saya unik juga. Rasanya juga enak. Di tempat lain ada nggak yang ditemui olahan tempe semacam ini? Kalau yang kue kering cookies coklat tempe itu baru di sini kan, makanya tadi saya kesini. Belum ada. Terus kalau olahan-olahan tempe yang lain gimana? Ya, mungkin kalau yang kayak keripik tempe kan udah banyak gitu kan, cuman di sini maksudnya apa ya, beda apa enggak dari proses. Kita di sini lihat sendiri proses pengerjaannya seperti apa, terus packagingnya sudah beda dibandingkan keripik tempe yang lainnya juga. Itu yang paling terlihat. Jadi konsumen yakin kalau ini barangnya bagus. Selain memproduksi kreasi coklat tempe, Benny Santoso juga berkolaborasi dengan salah satu produsen coklat di Bali untuk berinovasi membuat beragam olahan coklat tempe lainnya seperti cookies coklat tempe, coklat bar, hingga dark coklat dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Seiring berkembangnya usaha yang dirintis sejak 6 bulan lalu, beragam produk olahan tempe ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Bali maupun kota-kota besar di tanah air, tapi juga mulai merambah ekspor hingga ke Singapura. Untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke sejumlah negara di Asia, Benny Santoso berencana membuat tempe produksi yang lebih memadai untuk bisa memenuhi ketentuan HACCP sebagai salah satu syarat home industry berskala ekspor. Laporan tim liputan, Badung, Garuda TV.